bahwa pekerjaan karir itu bagi bapak-bapak itu ibarat bola bekel, bola karet. Ya, seandainya bola itu jatuh, maka dia akan mental kembali ke atas. Dan bola karet. Tapi karir, mohon maaf, keluarga, anak itu bola apa namanya? Bola kaca. Seandainya jatuh, pecah dan tidak bisa diulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksi Pojmorojan. Dan kami di sini akan memandu kegiatan. Sebelum kesana mungkin Mabica. Kegiatan podcast. Kegiatan podcast di Bapak Milenial. Di Bapak Milenial, idola keluarga. Itulah Bapak. Ada cakep. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang kembali lagi di podcast kali ini yang memang kemarin ada jeda mungkin Pak ya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir, bisa menemani sobat Dalit Sekolong berat. Sobat Dalit. Iya. Nah, ada mungkin dalam pertemuan ataupun podcast kali ini tidak akan terlepas dari isu-isu yang akan dibahas Pak. Ya, betul. Banyak sekali mungkin yang ingin kami obrolkan, yang ingin kami kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum jauh ke sana, perkenalkan terlebih dahulu. Ayo perkenalan. Ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Oh iya benar. Maka tayamum. Karena beberapa pertemuan pas kita sering ganti-ganti. Sekarang mungkin insya Allah kita akan konsisten ya. Jadi dua pemuda berbahaya. Pemuda bercanda. Dan sebelah sini mungkin sebelah kanan dari kamera sebagai host atau moderator, dan samping saya sebelah kiri sebagai Kepala host. Alamatan staf. Kepala host, staf host. Sebagai berikut sebagai yang akan memaparkan terkait hal-hal yang akan kami tanyakan atau diskusikan. Narasumber bukan gitu. Ya lebih tepatnya ke pondok Bapak Milenial. Jadi intinya Bapak Milenial ini akan tayang beberapa kali ke depan untuk mempersembahkan ini loh Bapak Milenial gitu. Khas Bapak Milenial seperti apa. Hari ini kita akan kupas ya terkait yang melatar belakangi Bapak Milenial ini. Kenapa bisa berdiri Bapak Milenial? Mungkin ada sedikit cerita atau apa gitu ya nanti di karena pasti ada hal-hal yang melatar belakangi. Itu udah latar belakang. Proposal gaya latar belakangnya. Ya direvisi. Oh iya, ini juga Bapak dosen. Benar. Supaya Pendendam. Supaya subscriber ataupun penonton setia bisa tahu terlebih dahulu terkait hal-hal yang berkaitan dengan Bapak Milenial ini. Alangkah baiknya dipaparkan terlebih dahulu. Apa ya? Lebih ke cerita sebelum kita masuk ke tema besar. Cerita kecil dulu lah. Kenapa gitu? Jadi gini Pak Eki, mayoritas penduduk Indonesia hari ini manusia produktif masjidan. Yang mana mayoritas penduduk Indonesia ini adalah bapak-bapak di usia muda pernikahan, di awal-awal pernikahan, yang mana generasi ini disebut generasi milenial. Jadi bapak-bapak kebanyakan di usia milenial, awal-awal nikah yang banyak hari ini adalah di usia milenial, sehingga kemudian nama channel ini adalah Bapak Milenial. Untuk mempersembahkan. Berarti konteks Bapak itu orang-orang yang sudah menikah. Gitu. Walaupun SD misalkan. SD. Disebut Bapak. Karena kan
syaratnya bapak itu kan kawin kan gitu ya. Benar. Itu. Tapi khusus tidak hanya bapak-bapak yang SD tadi. Bapak-bapak di fase umur 20 sampai dengan 40 tahun. Yang pada fase itu merupakan fase generasi milenial. Yang hari ini mohon maaf kebingungan. Dia mau nikah tapi bingung cara ngelola rumah tangga. Jidan, Mas Eki mau berangkat naik pesawat. Aya panduanna teu? Aya SOP na aya. Sedangkan jadi bapak, eueuh sakolana, eueuh panduanana. Sehingga kemudian marak problematika masalah-masalah yang muncul akibat tidak ada ilmu kebapaan. Nah, itu yang akan kita cari hari ini. Nah, itu. Jadi berdasarkan pengalaman atau pengalaman saja. Gitu. Pengalaman kegelisahan dialami ku generasi saya, generasi Eki gitu. Sehingga kemudian benar ya. Sehingga kudu aya channel tentang ngomong tentang bapak milenial gitu lah kira-kira. Ya, ini mudah-mudahan kalau misalkan ini menjadi kebutuhan untuk bapak milenial, jangan lupa subscribe dan komen ya kalau misalkan ada udah tuh. Udah komen. Ada komen. Like, subscribe ya channel ini. Iya, betul. Ya, artinya kan secara kebermanfaatan atau kemaslahatan untuk umat, ini menjawab persoalan terkait kebingungan bapak milenial. Kalau tidak ada sekolahnya, artinya ini menjadi sekolah digital untuk bapak-bapak milenial. Nah, ini kepala sekolah, Mas Sapon itu kameramennya. Gitulah kira-kira. Ya, tapi bapak-bapak all juga bisa mendengarkan ataupun bisa menjadi salah satu referensi tidak terpaku terhadap konteks bapak milenial, tapi mungkin dikhususkan untuk bapak milenial. Segmentasinya memang untuk bapak-bapak yang umurnya 20 sampai 40 tahun. Tapi apabila ada nilai, spirit atau hikmah yang bisa diambil oleh bapak-bapak di luar usia itu atau bahkan ibu-ibu, baik dalam mendidik keluarga maupun dalam pengasuhan, itu tidak ada kata terlambat untuk belajar kembali. Karena terlambat itu hanya untuk 2 hal. Pertama datang bulan, kedua gajian. Apa? Gajian telat maki ya. Oke. Mungkin secara garis besar ya itu menjadi apa yang melatar belakangi channel ini. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan ya. Pembahasan beberapa isu yang muncul di Mei 2023 ini. Karena kita sudah lewat Mei, tetapi ini yang menjadi bisa disebutlah tahapan-tahapan ketika latar belakang channel Bapak Milenial ini gitu ya. Silakan dari Mas Jidan dulu. Ya, mungkin banyak sekali isu-isu yang bermunculan. Ada isu basah, isu kering. Isu atau etama? Alah. Basah, isu kering. Untuk aki basah. Nah, selain daripada isu-isu yang hangat seperti teknologi, mungkin ada yang lebih esensial daripada hal itu. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan konteks bapak atau konteks jadi ayah, jadi bapak gitu. Nah, salah satu yang mungkin akan kami guar ataupun akan kami bahas terkait dengan permasalahan fatherless. Hese. Jehut pada gue hese. Lapar bapak. Nah, itu mungkin salah satu isu yang mungkin jadi perlu didiskusikan karena saya membaca dari salah satu artikel memang itu jadi sense gitu. Jadi sense dari permasalahan sekarang. Jadi inti dari isu tersebut adalah kurangnya kehadiran sosok bapak. Betul. Benar. Termasuk psikolog Amerika nih. Aduh, psikolog Amerika Edward Helmer Smith ini mengatakan bahwa fatherless country gitu. Bahwa negara yang masyarakatnya ini adalah kekurangan atau keberadaan sosok ayah maupun secara fisik atau psikologis. Ini yang menjadi kenapa Indonesia menjadi ketiga gitu ya. Dunia. Jadi sebagai Indonesia teh termasuk negara ketiga, peringkat ketiga. Dia
Ini ya, perunggunya berarti perunggu. Sudah pernah perunggu. Intinya masih banyak di Indonesia sosok kekurangan aja ini. Nah, maka kita akan kupas nih beberapa persoalan. Kenapa Indonesia bisa disebut dengan fatherless, dengan memenangi peringkat ketiga? Ini apa faktor penyebabnya? Benar, berat pertanyaan. Udah kilo. Faktor penyebabnya apa gitu? Satu, bahwa betul Indonesia ini termasuk salah satu negara yang peran bapaknya minim dalam pengasuhan maupun dalam keluarga. Nah, yang menjadi faktor kenapa minim dalam pengasuhan dalam keluarga, satu ada faktor work life. Nah, jadi seolah-olah hidup itu untuk karir, hidup itu untuk pekerjaan, hidup itu untuk mencari nafkah. Gila kerja. Jadi hidup tergawe gitu. Dan itu tidak salah tapi tepat gitu. Kerja. Nah, itu kerja tipes. Gitu. KTT namanya. Kerja tipes benar. Itu teh aya dina pola pikir generasi kita, generasi bapak-bapak gitu. Bahwa hidup itu penting mah gawe, terus kemudian mencapai karir tertinggi, dan dia lupa bahwa ada tanggung jawab lainnya nih, keluarga. Hidup itu untuk kerja, ya. Dia tidak memiliki human being, merasa kebermaknaan hidup. Ya, pertama itu. Yang kedua ada faktor nih ke kami patriarki. Nah, jadi pola pemikiran Ajidan di generasi bapak-bapak, generasi pemuda, bahwa tugas mengasuh itu tugas perempuan, ibu. Sedangkan tugas bapak adalah tugas mencari nafkah. Sehingga di negara Indonesia bapak-bapak itu hampir 85% mencari nafkah, bebeakan, nepikeun ka pokok waktu, pokok segala rupa. Tapi kan hal itu bisa terjadi karena karena masa lalu mungkin ketika dilahirkan tidak di keluarga orang kaya. Benar. Seperti faktor ekonomi itu. Benar. Gitu. Ngaruh. Jadi orang gawe bekerja itu banyak faktornya. Aya faktor memang desakan kebutuhan, desakan ekonomi, desakan hutang dan sebagainya ya. Faktor kan gitu ya. Itu kan banyak. Tapi Islam kan bukan melarang kerjanya. Justru kudu gawe teh. Bahkan semangat. Tapi mohon maaf, kerjalah yang cerdas. Gitu. Kerjalah yang mohon maaf tidak menjadikan pekerjaan sebagai orientasi hidup. Saya sering katakan bahwa pekerjaan, karir itu bagi bapak-bapak itu ibarat bola bekel, bola karet. Ya, seandainya bola itu jatuh, maka dia akan mental kembali ke atas. Bola karet. Tapi karir, keluarga, anak itu bola apa namanya? Bola kaca. Seandainya jatuh, pecah dan tidak bisa diulangi kembali. Jadi bola kusut. Jadi bola kusut. Benar kayak itu nanti. Gitulah kira-kira. Ada dua faktor. Pertama work life, yang kedua patriarki. Bahkan lebih jauh yang ketiga adalah pemahaman agama nu kurang. Seolah-olah jadi bapak teh ketika geus boga budak geus gitu. Enggak jadi bapak, tugas bapak gitu ya. Gawe penting menengan duit teh pokona mah. Berarti hal ini yang menjadi rumit untuk khususnya untuk masyarakat Indonesia ya, yang punya peringkat ketiga gitu. Ini kan besar sekali gitu ya. Apalagi tadi 85%. 85%. Nah, ini kan berarti kasus-kasus perceraian, kasus-kasus seperti itu ini bisa disebabkan hal itu ya. Dampaknya dari tidak adanya dari tiga kondisi tadi, satu perceraian. Karena kebutuhan psikologis istri tidak terpenuhi. Gede amak kok di imah dari pemajikan karena memang tidak terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Maka nanti nama-nama badai itu kan nama perempuan semuanya. Lanina kan gitu ya. Lemosa itu kan nama-nama badai itu nama-nama perempuan. Nah,
badai mah wakiuk seandainya tidak terpenuhi kebutuhan ruangnya gitu. Gitu. Yang kedua perceraian. Kan maraknya dunia perceraiannya di Indonesia itu ya. Di Indonesia itu Haji Dan, menurut penelitian, di Indonesia itu hampir 1 jam 50 pasangan. 1 jam 50 pasangan. Ngesan. Tamat. Berarti menjadi permasalahan dari padahal bukan hanya anak, Pak. Betul. Tapi istri. Salah satu. Efek nanti gitu. Efeknya itu adalah kayak itu kadieu we pokokna mah gitu, fenomena ieu teh. Budak teka urus, budak teka asuh, pola pikirna teka aping. Mohon maaf, anak itu tanpa sentuhan ayah, anak perempuan dia akan menjadi orang yang prisek. Lamun anak laki-laki tanpa sentuhan ayah akan menjadi banci. Gitu. Ini dampak yang paling besar untuk anak-anak ya. Selain daripada itu apa ya? Jadi untuk perempuan kan kasus perceraian banyak marak gitu. Nah ini untuk psikologis anak kira-kira kalau ada sentuhan ayah. Benar. Iya. Kayak gimana nih? Saya, Aji dan Mas Eki, seandainya tanpa bapak hadir dalam hidup saya, bapak itu fungsi ke anak satu ngecas apa? Keberanian. Di usia berapa tahun kira-kira itu? Sejak dini, Bos. Oh, sejak dini. Sejak dini sampai ke siapa? Sejak dini sampai ke siapa? Bukannya konsep kita balik lagi misalkan ke konsep Ali misalkan 7 kali tilu. 0 7 7 14 Kak. Itu peran bapak teh kudu aya di 0 tahun teh gitu. Kudu hadir. Sekalipun dominan dan tidak dominan, posisinya nanti di pola Ali tadi posisinya. Tapi kudu 0 tahun ini kudu hadir. Nah, karena ngomong kahiji ngecas keberanian. Lamun budak FSML, keberanian itu bukan masalah dia tampil di depan umum tidak malu gitu misalkan. Bukan masalah itu. Keberanian itu dia berani mengambil keputusan. Gini, Ki mau HP ini. Eki bingung tuh bisa ngajawab, tuh wani ngajawab, maka itu dia tidak memiliki keberanian. Lelaki itu, bapak itu pemberi keputusan logis. Tong mencela-mencela, geus A, B, bapak itu bapak. Itu khusus untuk anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki dan perempuan. Ketika anak perempuan bingung kumaha batur, abi deuk ka ditu mah sakola mah kumaha baturanna abi mah. Pekan bapak teu hadir. Pucuk awieun Pucuk awieun teh. Ya, wangi. Gitu. Tidak punya pendirian. Kedua, ketika bapak teu hadir maka anak minder. Merungkut teh gitu. Ini jero kamar. Teu bijil-bijil gitu nya, eraan. Lumuh titit cek ajidan. Lumuh tutut Kapan Pak kelihatannya? Ketika usia remaja. Jangan pernah menilai anak itu dari sejak dini. Katingalina mah tina remaja. Menuai hasil pendidikan itu, katingalinya itu di umur akil balik. Jadi lamun jidan umur 0 tahun, 0 sampai 7 tahun eraan atau can bisa mengambil keputusan, tong akan menilai di situ. Nilainya di 14 tahun nanti. Karena 14 tahun nanti ini mulai aktif. Ini mulai aktif gitu. SMP. Mulai dia balik, mulai dia datang kewajiban. Iya. Gitu. 0 sampai 14 tahun masa-masa dia mencoba segala sesuatu. Jadi kita panikan, tong toksik. Toksik teh kieu. Budak aing euy cenah pagawean teh leweh we. Teu bae. Sugan ku sok kuminang leweh soalna alus. Ketika soalna alus bisa jadi engke juara Cikupa Idol. Cikupa Idol. Aya ngayakeun urang wajibnya. Aya manusia bangkong ini. Gitu. Bukan sebuah adan. Begitu. Jangan pernah mengambil kesimpulan di awal. Yang maka ini urang teu kagagalan konsep aja dan Mas Eki. Kita itu didoktrin dengan pendidikan barat. Bahwa kita harus hafal sejak dini. Bahwa kita itu harus banyak ilmu. Punten-punten. Islam itu selalu mengajarkan Rasul kepada apa? Saya balikan lagi nya supaya enggak dipotong.
ku tim edit. Islam itu selalu mengajarkan melalui Rasulullah SAW itu adalah pola mengasah nalar. Ya. Mengasah nalar. Islam itu selalu mengajarkan kepada seorang terpesona dengan ilmu, terkagum-kagum dengan ilmu sebelum dia banyak ilmu. Sedangkan pola pendidikan di barat mengajarkan ke kita loba heula ilmu, dek resep dek henteu nu penting apal. Rasul selalu membangun itu di awal, kagum heula kana keilmuan, terpesona dengan keilmuan. Ketika dia sudah terpesona dengan ilmu, ketika dia sudah kagum dengan ilmu apapun dilamot, saya sama gitu. Caranya kumaha apa? Caranya adalah biarkan anak kita itu bodoh ilmu, tapi tidak boleh bodoh akal. Bodoh ilmu, tapi tidak boleh bodoh akal. Teu naon lah bodoh ilmu mah. Asal jangan sampai bodoh akal. Bodoh ilmu naon? Saeutik ilmuna mah. Bisa nantinya. Ilmu yang dia tahu dari buku saeutik, tapi akalna kaasah. Dia mampu menyelesaikan persoalan, kan teh problem solving. Benar. Dia mampu ngantri dengan tenang. Kan itu diajarkan. Dia mampu sabar menungguan sesuatu, dia mampu tertib. Itu kan itu diajarkan ya dunia pendidikan orang gitu. Maka bodoh akal mah masalah badagua bisa dengan solusi. Banyak ilmu tanpa akal, ilmu itu hanya akan menjadi sebuah teori. Terpraktek gitu aja. Ada ilmu tanpa akal, ada ilmu tanpa adabnya. Itu gimana? Ilmu tanpa adabnya. Jadi semua ilmu yang dia masukkan dalam otaknya tidak membimbing kelakuan. Aya akhlak, aya adab. Ari akhlak mah datang ti Allah khulu nancep dina fitrah jadi internal guidance. Alah naon ngomong geus aing. Jadi pemandu jiwa ketika ente merasakan di situasi teu enakeun, ente teu ngeunah hate itu namanya akhlak. Aya tina hate urang. Ari adab adalah sesuatu yang datang dari ilmu, kalakuan anu bijil tina ilmu nu asup kelataran. Gitu. Anu biasa diasah. Gitulah. Berarti adabnya seorang itu bisa tergantung pada ilmunya gitu. Bisa tergantung kepada ilmunya dan bagaimana dia menginternalisasi ilmu itu. Nah, kita balik lagi ya ke fatherless tadi. Dampak itu bukan hanya untuk istri, untuk perempuan, tapi untuk anak. Sedikit apa tadi teh ya? Kayak mungkin minder, kurang ya. Tapi Pak, kalau misalkan peran bapak digantikan oleh sosok ibu dikarenakan situasi yang diharuskan seperti itu, misalkan meninggal ataupun ayah yang selalu fokus dalam pekerjaan, sehingga ibu dituntut untuk menjadi ayah, misalkan peran-peran ayah digantikan oleh ibu. Bisa bagus. Ini pertanyaan bagus. Jujur, banyak situasi-situasi yang tidak normal. Ya, misal ayahnya meninggal dunia. Apakah itu bisa digantikan oleh ibu? Dalam hal nafkah bisa. Tapi dalam hal pengasuhan tidak bisa. Bapak is bapak. Bapak is laki. Laki is berani. Maka caranya gimana? Ketika Ajidan sama Mas Eki misal bapaknya tidak ada, usia kecil misalnya, maka kumaha carana indungna neangan ngeganti bapak, tapalkeun ka akina. Itu bisa digantikan. Bisa, tapalkeun ka emangna. Seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu kan bapak nama jadi pemimpin kerajaan. Itu dia kan tidak ada, tapi dia akad jeung emangna. Pertanyaan saya, nah Muhammad Al-Fatih, mohon maaf, ketika ayahnya pulang, dia terbenci ke bapaknya, itu fatherless. Nah, cing, kira-kira. Karena bapak nggak mau diajarkan. Satu itu, dua, ini fenomenanya bisa terjadi fatherless. Yang kedua, kenapa? Karena, mohon maaf, yang ada di benak Muhammad Al-Fatih ketika ayahnya tidak ada, dia sedang dakwah, dia sedang berjuang. Jadi dijelaskan gitu.
kalau yang terjadi di negara kita, ketika ayahnya tidak ada, anaknya tahu ayahnya neangan duit. Otomatis nu aya dina otak budak naon? Duit. Kumaha carana neangan duit? Kumaha carana neangan duit? Ketika dia sekolah, ketika dia kuliah, orientasinya neangan gawe. Benar. Karena apa? Karena ayah saya pekerja gitu. Maka ini nanti harus disamakan, dipersepsikan ke anak-anak kita kelak. Bahkan punten kita didesain ajidan untuk menjadi, mohon maaf, seorang paderles kemudian hari. Banyak pegawai kontrak di jam 7 ke jam 4, jam 7 ke jam 5 balik ke imah. Naon ditangkap ke budak? Bapak aing gawe. Hoyak kieu balik. Waktu ke budak. Jam 5 udah capek tuh ke imah tidaknya yang masuk budak yang sarenya. Da isuk juga untuk gawe deui. Maka nu aya di otak anak adalah kerja. Siklus kerja. Maka saya silakan. Beres saya Mas. Bete panjang teuing nya mah ya. Tadi kan Pak, peran-peran Bapak bisa digantikan oleh laki ataupun paman. Tapi kalau misalkan digantikan oleh peran amang gitu, tapi ke ayah emosional gitu, kan Bapak mah pasti karena ayah ikatan darah, sehingga meskipun sikapna anu acuh, pasti kan rasa gitu. Ya betul. Bahwa ayah rasa kasih sayang. Tapi kan kalau misalkan di emang gitu, dititipkeun ke emang ku ibu. Tah anu yang mengasuhna ke ayah emosional eta gitu. Apakah? Nah, pengaruhna nya kanu tetap bakal kena kanu poin pada les tadi akan api. Bakal. Gini, Ajidan. Matak saya ngomong di awal, peran bapak itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tapi dalam situasi darurat, seandainya tidak memungkinkan, daripada tidak mendapat sentuhan laki-laki, maka dapatkan itu dari paman atau dapatkan itu dari kakek. Gitu. Sekalipun punten gaya ngasuh kakek jeung gaya ngasuh bapak beda. Sok nanti ku ajidan kealaman. Bapak sama kabudak heuras. Bener. A B akina kabudak ngogo tah ajidan leuwihnya kenapa? Karena sieun diamekan ku pamajikan bukan. Ku pamajikan anu gigireunana. Gitu. Makanya anak teh bakal bebeakan, leuwihnya gitu. Nah, benar. Tapi kalau gitu misalkan kondisi bapak ada tapi sibuk kerja terus digantikan oleh kakek, sementara kakek kan secara psikologis tadi itu lebih sayang gitu ke cucu. Artinya kan anak itu yang nantinya itu bukan ke bapak, minta apapun itu bukan ke bapak tapi ke kakek. Itu yang paling disedihkan. Yang paling disedihkan itu nanti suatu saat nanti ketika jadi bapak dia merasa bahwa bapaknya teh akina. Maka posisi bapak itu tidak akan pernah terganti sebetulnya. Tapi dalam situasi darurat itu bisa digantikan. Dalam hal tertentu juga gitu. Harus paham terhadap konsep ini paman dan kakeknya juga gitu. Untuk paham konsep ini sebetulnya. Pun sebaliknya. Lamun indungna eueuh, misal indung teh meninggal maut, maka dia harus mencari gaganti indung. Lamun teu kawin deui berarti jeung niningna, jeung bibina gitu. Karena sentuhan kelembutan, orang itu haus nagih dan kelihatan. Orang yang nagih kasih sayang ibu kan tingali eta gitu. Orang yang menagih kasih sayang bapak kan tingali tina perilaku jeung sikap keseharianana. Gitu. Lamun ibu naon cing? Satu, punten-punten dia caper. Capernya kumaha we caper gitu. Dek nonyo teuing, dek ngelok teuing gitu kan caper itu. Karena dia butuh sosok indung anunya kamanehanana. Lamun tuh nonyo teuing tah. Ngelok teuing. Gitu. Maka butuh sentuhan indung gitu, teteh gitu. Tapi kalau misalkan peran bapak ataupun si bapak itu sudah sadar Pak bahwa saya kurang dalam hal mendidik anak atau menempatkan waktu terhadap anak karena ya situasi tadi kerjaan. Nah secara konkret gitu Pak, hal-hal yang memang supaya si anak tidak mempunyai pola pikir bahwa si ayah gawe ayo ataupun hal-hal yang memang bisa dikatakan positif kalau sana. Nah siasat secara konkretnya kumaha gitu Pak? Sama dengan kisah Nabi Ismail sama Siti Hajar. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar
kepada Ismail sehingga ketika datang Ibrahim untuk menyembelih bersedia. Apa? Kenapa alasannya? Karena chemistry yang dibangun oleh ibu ke anak. Berceritalah yang baik-baik selama ayah di luar. Nggak bangun chemistry itu. Bapak teh anu, maka jangan siksa seorang istri ketika suami keluar ke gapleh, ke nguseup, ke ulin, sehingga pamajikan bingung kudu ngomong naon ka budak. Ieu, bapak maneh ulin pagawean teh. Kan bingung ngajelaskeunana kan gitu. Dan mohon maaf, pola pikir wibawa bapak itu dibentuk oleh cara istri memperlakukan bapakna. Suamina maksud saya teh gitu. Bapakna budak. Lamun suku, lamun istrina hormat ka suamina, saya yakin budak juga gitu. Terus bapak memperlakukan istrina gitu ya. Gitu. Maka disinilah pentingnya sama belajar. Tapi Pak, benar sebut tapinya. Tape ge. Misalkan saya menemukan situasi kayak gini, ulah tapi atuh sok. Ngomong tetapi wae kan ya. Dari segi waktu si bapak itu ada bisa hadir di situasi rumah tangga keluarga, tapi tidak memberikan treatment terkait sentuhan ataupun nasihat. Nah, otomatis kan ada jarak antara si anak dan si bapak. Nah, itu secara efek mungkin gimana Pak? Tadi dampak fatherless mungkin. Bisa dampak fatherless. Jadi yang namanya fatherless itu bukan ayah ada, tapi ayah hadir dalam pengasuhan. Ayah di imah tapi teh hadir pengasuhan lebih menyiksa ke budak mah gitu. Bapak nanti ayo ngapoe teh nyawa manuk kieu misalnya atau nyawa lauk misal. Tapi terlibat di pengasuhan itu lebih menyiksa ke anak. Nah, maka punten kata Bunda Eli Risman ya, ayah ada, ayah tiada, anak-anak kita sudah yatim sebelum waktunya seperti. Bapak nanti ayah tapi teu karasa. Ayah nanti gitu. Jadi budak-budak urang teh, cenah budak Indonesia teh geus yatim sancan waktuna. Gitu, Bosku. Beberapa informasi yang mungkin hari ini terkait fatherless ini begitu ironis gitu ya ketika mendengar dampak kemudian budaya patriarki tadi, terus pentingnya peran ayah dalam keluarga. Kalau peringkat ketiga saya kira negara Indonesia ini memang butuh pisan gitu yang namanya sekolah bapak gitu. Adanya. Penting ayah ini butuh pisan. SKB ajidan. Sekolah bapak-bapak. Benar. Artinya butuh pisan gitu kenapa saya bisa menyimpulkan seperti ini, karena kalau melihat anak-anak nanti kekurangan pola asuh dari bapak, ya di tahun 2045 ini nggak ada generasi emas. Nah, benar. Yang tadi direncanakan 2045 generasi emas, kalau misalkan banyak perceraian, banyak kasus-kasus yang seperti ini, permasalahan, saya kira nggak akan mencapai itu Indonesia. Betul. Maka saya sering ngomong, Ajidan, dalam rumah tangga tidak ada istri yang salah suami. Asli. Pak istri itu ngetewel minta jajan wae. Lain salah istri, salah ente terba duit. Istri teh tengah daek pengajian, tengah daek ngaji, tengah daek sholat. Salah ente itu bisa jadi teladan. Istri teh teu nurut, salah ente teu boga wibawa. Ente teh bisa diatur, salah ente teu bisa jadi panutan. Benar. Budak teh kieu salah ente teu dengan ilmu. Maka saya sering katakan, seandainya seorang bapak tidak belajar ilmu agama, ilmu mendidik, mau mendidik istri dengan apa? Seandainya istri pun tidak ikut belajar, tidak ikut semangat dalam ilmu, mau mendidik anak dengan apa? Ketika seorang anak tidak terdidik, tidak terpelajar,
tidak diberi agama yang memadai, mau mendoakan orang tuanya dengan apa? Kan bingung gitu. Ya. Bapaknya teu kadidik, pamajikan teu kadidik, budak teu kadidik. Teh kan kenaon budak teh kitu. Maka punten dina Al-Qur'an naon cing? Doa Nabi naon? Bahkan dina Quran, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak itu dina Quran aya nu kahiji namanya walid. Walid itu konsep wiladah. Konsep kelahiran. Bapak yang memberikan saham kepada istrinya. Sehingga jadi budak. Nah, investasi namanya. Investasi bodong kan. Itu namanya binari investasi itu namanya walid. Ya. Yang kedua ada bapak namanya abu. Kalau walid hanya sebatas hubungan wiladah kelahiran. Tengasuh, tenaga nafkah wiladah we eta mah. Investasi we hungku, teu hungku gitu nya kayak istri mah. Jadi budak we. Ada namanya abu. Abu itu adalah orang yang merawat dia, mengasihi dia, ngadoakeun. Nah, itu namanya abu. Sedangkan Islam tidak berharap hanya sampai abu, tapi kudu nepikeun ka abati. Abati. Bukan nabati. Abati. Ya mah di endorse itu di endorse lain meuh. Terus mayar deui mah. Nabati. Abati itu adalah ayah yang dia mengasuh anaknya. Plus dia menjadi panutan dalam hal beragama bagi anaknya. Ia mengasuh unggul abu mah. Tapi terjadi panutan di dalam hal agama mengasuh ngadoakeun. Tapi abati dia yang ngasuh dan dikagumi oleh anaknya. Maka Nabi Ibrahim disebut ku Nabi Ismail ya abatif almatu'mar. Wahai abati, wahai aba, bapak urang anu kahijinya ka urang, anu ngasihi urang, anu ngadoakeun urang, bahkan jadi teladan urang beragama, abati. Berarti sosok yang dimimpikan oleh seorang bapak nantinya. Jadi ulah nu katilu, bapak teh tadi teh walid, konsep wiladah. Nu kadua abu dalam konsep mengasuh mendidik. Katilu abati. Tidak konsep mengasuh jadi teladan dalam hal beragama. Dalam hal beragama. Gitu. Bukan hanya ayah ataupun bapak yang menciptakan anak ingin baik ataupun sukses, tapi anak juga mempunyai hak untuk bisa tuluy kena tangan kuat tuh bisa deui aing eta kuat baik bukan ayah yang diharapkan yang memimpikan sok anak yang menjadi sukses berhasil, tapi anak yang punya hak untuk bisa punya ayah yang terbaik. Tuh keren. Beberapa harus jadi klimaks keburu ditunjukkan ya. Jadi gawasnya. Maka hari ini Ajidan saya berasumsi bahwa bukan hanya anak yang durhaka ke orang tuanya, tapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Apa yang tidak memberikan hak-hak anak ke anaknya? Benar. Anak dari pola asuh apapun itu dari seorang ayah atau orang tuanya. Dia kira nafkah itu sudah memenuhi. Padahal itu hanya sebagian kecil dari hak anak. Berarti banyak ayah-ayah yang hari ini bekerja keras, yang dilatar belakangi dengan ekonomi, kemudian hal itu yang sudah selesai tugas menjadi seorang ayah. Yang penting anak ayah sepeda, yang penting anak berpakaian mobilan, itu sudah cukup. Padahal dibalik semua itu ternyata harus bekerja juga gitu. Memang butuh bekerja gitu. Kudu bekerja. Benar. Mungkin bapak-bapak di luar sana atau misalkan para calon yang ingin menikah hari ini gak usah takut ya. Gak usah takut. Asa dengan ilmu. Benar, gak usah berat untuk menikah. Karena ada teman-teman saya juga yang belum menikah. Doakan saja. Bagi berat. Karena ada banyak yang curhat juga. Teman saya curhat. Oh jadi gitu ya. Berat. Berat oke. Benar. Kalau melihat fenomena hal ini. Betul. Maka
supaya masalah itu tidak numpuk. Caranya adalah dengan cara dijejerkeun. Penumpuk dijejerkeun. Jadi dengan ilmu itu segala sesuatu menjadi ringan. Bayangkan tanpa ilmu, mohon maaf, api jadi berbahaya. Dengan ilmu, api bisa bermanfaat. Sesuatu nu bahaya, teu make ilmu mah jadi bahaya. Bahkan sesuatu anu teu berbahaya, contoh, kue, teu make ilmu mah pan jadi bahaya. Naon disangkana lain-lain. Disuguhan naon abon disangka bako pan gitu. Itu kira-kira nyuguhan bako man gitu. Itu make ilmu pan gitu. Itulah. Baik tetap ya yang namanya Paderlas ini membutuhkan ilmu. Apalagi kalau untuk mempersiapkan pernikahan. Ya itu mungkin apa ya? Prolog kita yang melatar belakangi. Prolog tadi prolog 9 menit. Pan prolog playlist. kita akan diskusi lagi ya Dan. Continue. Jadi kita cari minggu depan pertemuan di selanjutnya kita akan ngobrol tentang bagaimana menjadi bapak di milenial. Ya, benar. Gitu. Terus kemudian tahapannya bapak anu gede kawani, bapak sebagai penghibur. Emang kita bahas satu, bapak sebagai peran-peran bapaknya itu. Bapak peran ngasuh, Itu yang kita tunggu hari ini, teman-teman sekalian, untuk channel Bapak Milenial, para sahabat-sahabatku. Saya juga berikan Jadi yang melatar belakangi hari ini, kenapa bisa dibangunnya Bapak Milenial, kita sudah kupas beberapa isu basah, isu kering. Betul. Ya, jadi tadi sudah mendengarkan. Hal ini yang menjadi continue ke depannya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi konsisten kita untuk membangun channel ini. Dan untuk teman-teman sekalian di luar sana, jangan lupa subscribe, like, and share apabila bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Betul sekali. Memang baru secara garis besar yang tadi sudah disampaikan, belum secara teknis gitu Nanti kan mungkin apabila ada daya tarik untuk pasti atau mendengarkan terkait hal ini, karena urgensinya bukan cukup lagi sih, penting gitu untuk bisa dipahami dan nantinya bisa diaplikasikan. Nah, untuk pertemuan sekarang mungkin cukupkan karena saya juga formal biasa sih pengajian. Mohon maaf apabila ada kata-kata sebetulnya karena baru perdana baru kalau beli walakum perdana menteri spill dong ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Rizky Wajiborojan, saya Muhammad Yudi, dan Bapak founder kita Bapak Panroji Firman Al-Bazar. Terima kasih. Undur pamit kepada semua teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Dan terima kasih juga kepada kameramen yang sudah hari ini standby, yang selalu meninggalkannya. Ada Mas. Meninggalkan apa? Meninggalkan kabogohna. Itu. Terima kasih juga kepada penonton setia kita di channel Bapak Milenial. Bapak Milenial. Idola Bapak. Idola keluarga. Keluarga idola. Itulah Bapak. Terima kasih. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum tadi nggak bisa. Oh iya, Wassalamualaikum. Kemarin kamu potong ya. Oke. Idola Idola keluarga idola. Itulah Bapak.